akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, di mana judulnya yaitu syarat-syarat peta yang baik. Yang pertama, pengertian dari peta. Peta merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bidang datar dengan menggunakan skala ukuran tertentu melalui sistem proyeksi. Penyajian seperti itu dilakukan guna memudahkan dalam proses membaca peta. Peta menggambarkan seluruh ketampakan yang ada di permukaan bumi yang digambarkan menggunakan simbol-simbol tertentu sesuai apa yang ada di permukaan bumi, mulai dari sungai, laut, gunung, jalan, dan lain sebagainya. Arti dari layout peta berarti menyusun penempatan daripada peta judul, legenda, skala, sumber peta, penerbit, nosip, macam-macam, proyeksi, dan lain-lainnya. Itu menurut Sutia dari tahun 2011. Desain peta memegang peranan penting dalam hal menciptakan peta yang menarik. Peta yang indah, menarik, warna-warni yang bagus, perlu diperhatikan apakah peta tersebut memang baik secara geometris maupun kartografis. Yang ketiga, syarat-syarat peta yang baik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggambar peta antara lain adalah: yang pertama, harus setara, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. Yang kedua, jaraknya yang sama, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak yang ada di lapangan. Yang ketiga, harus sesuai, yaitu bentuk dari sebuah peta yang digambar serta harus dibangun dengan keadaan asli atau sebenarnya di wilayah asal atau yang ada di lapangan. Ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi setelah peta tersebut sudah jadi, yaitu kelengkapan unsur-unsur petanya itu sendiri. Berikut merupakan unsur-unsur peta itu sendiri, yaitu yang pertama, judul, yaitu mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Tipe peta, penulisan judul biasanya di bagian atas tengah, atas kanan, atau bawah. Walaupun demikian, sedapat mungkin diletakkan di kanan atas. Yang kedua, legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Yang ketiga, orientasi atau tanda arah. Pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Letaknya di tempat yang sesuai. Jika ada garis lintang dan bujur, koordinatnya dapat sebagai petunjuk arah. Yang keempat, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Yang kelima, simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Yang keenam, warna. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Warna simbol dalam peta terdiri dari 8 warna. Yang ketujuh, tipe huruf. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Yang ke-8, garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomi. Yang ke-9, inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Yang ke-10, garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Yang ke-9, sumber dari tahun pembuatan. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari pembuatan peta. Nah, fungsi dari pembuatan peta di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dalam bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Dan yang terakhir, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Demikian.